Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan NPM 12 12 02 00 04. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Tujuan statistik parametrik untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. One sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Rata-rata sama dengan nilai acuan. Sedangkan jika signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini ada contoh one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Di sini jumlah acuannya itu 55 kg. Sekarang kita ke aplikasi SPSS-nya. Ini sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita input datanya dari Excel ke SPSS. Sudah muncul datanya seperti ini, jangan lupa desimalnya kita nolkan. Lalu klik analis, compartment, one sample di tes. Nah, di sini berat badannya kita pindahkan ke tes variabel. Nah, di sini tes value-nya ini adalah nilai acuannya tadi, di 55 kg. Nah, di sini kita klik OK. Setelah sudah muncul seperti ini, di sini jumlah banyaknya data ini ada 10. Rata-rata domainnya ini 59,00, sedangkan standar deviasinya 7,379. Nah, di sini signifikannya ini 0,121. Nah, kenapa kita sebut 0,121 padahal di sini tidak ada nolnya? Karena di SPS-nya itu tidak membaca angka 0, makanya kita sebut dengan 0,121. Nah, kita ke PPT-nya. Nah, di sini rumus hipotesis H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Sedangkan HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Nah, di sini jika signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika signifikannya
lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, tadi kan signifikannya itu 0,121. Berarti di sini lebih besar dari 0,5. Nah, di sini HO-nya ini diterima dan HA-nya ditolak. Selanjutnya, di sini ada dua sampel t-test. Independent t-test merupakan analisis statistik yang tujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan dan tidak berpasangan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A kelompok 1, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Sini, variabelnya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, sedangkan kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, kita ke aplikasi SS-nya. Maksudnya kita ke aplikasi SPS-nya. Nah, setelah sudah masuk ke aplikasi SPS-nya, kita input seperti yang pertama tadi, kita input data Excel-nya ke aplikasi SPS-nya. Klik OK. Kita sudah masuk datanya. Di sini jangan lupa desimalnya kita hapus nolnya dulu. Nah, setelah itu, klik Analysis, Compartment, Independent Sample T-Test. Nah, di sini tes variabelnya kita isi dengan nilai, sedangkan grouping variabelnya kita isi dengan kelompok. Nah, setelah itu, di sini grup 1 kita tulis dengan kelompok 1, dan di sini kelompok 2. Satu, klik Continue. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Di sini kedua jumlah datanya sama-sama 15. Nah, sedangkan kelompok 1 ini rata-ratanya atau ME-nya ini 82,27. Standar deviasinya 7,658. Nah, sedangkan kelompok 2 ini nilai rata-ratanya 88,60, sedangkan standar deviasinya 6,663. Nah, di sini ada dua nilai, ya kan? Nah, di sini juga ada signifikannya tuh ada dua. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau misalnya di sininya nilainya itu lebih dari 0,5, maka kita akan ngambil di atas. Maksudnya yang nilai pertama. Nah, walaupun yang di sini itu nilainya kurang dari 0,05. Nah, di sini kan signifikannya ini 0,582. Berarti kan lebih dari 0,5. Berarti kita ambil yang nilai pertama. Nah, setelah itu kita lihat ke PPT-nya. Nah, di sini di PPT-nya, rumus hipotesis penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. HO, di sini kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Sedangkan HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan dengan kelompok 2 kelas B. Nah, di sini kan tadi kan jika signifikannya lebih dari 0,05 maka
HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Berarti kan tadi itu lebih dari 0,05, berarti H0 diterima dan HA-nya itu ditolak. Nah, kemudian part tes sampel. Di sini tujuannya untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti membandingkan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan. Terdapat beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sudah diberi obat. Nah, di sini rumus hipotesis penelitiannya H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Nah, sedangkan HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Nah, kita ke aplikasi SPSS-nya. Sini udah masuk ke aplikasi SPS-nya. Seperti sebelum-sebelumnya, kita input dulu data Excel-nya ke SPSS-nya. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Jangan lupa desimalnya kita nolkan. Lalu kita klik analis, compartment, part simple test. Nah, di sini berat sebelumnya kita masukkan ke variabel pertama dan sesudah kita masukkan ke variabel kedua. Lalu klik OK. Ini sudah ada datanya. Berat sebelum dan berat sesudah ini jumlah banyak datanya sama ya, sama-sama 16. Nah, sedangkan nilai rata-rata berat sebelumnya itu 66,82. Standar deviasinya itu 6,656. Jika berat sebaliknya, jika berat sesudah itu rata-ratanya itu 61,94. Sedangkan standar deviasinya itu 6,403. Nah, di sini signifikannya ini adalah 0,000. Berarti dia itu kurang dari 0,05. Nah, kita balik ke PPT-nya. Nah, di sini jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tadi kan signifikannya itu kurang dari 0,05 kan? Berarti di sini H0-nya ditolak dan HA-nya itu diterima. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.